farming dengan bebasnya. Dan priority farming yang memang dikasih untuk Sutsujin. Brute Force, cooldown, dan juga sustainability akan dimiliki oleh Sutsujin. Oh, jadi Retribution terpaksa harus dikeluarkan ya, karena Dead Sonata juga ngecek ke area rumputan di mana Hodanya pun berada. Di spam lagi, 2 hit dari Dead Sonata membuat dari Kevin dan Hoda ini udah mulai tergerus HP-nya. Oh, tapi ada yang farming di bagian top lane ya. Sano yang benar-benar masih mencoba memanfaatkan bagaimana turret sebagai trade objektifnya. Skylar mencoba untuk mempertahankan bagaimana top lane agar tidak ada kerugian yang bisa didapatkan kembali dari RRQ Hoshi. Sekarang leading goldnya benar-benar masih dikendalikan 2400. Mereka harus mencari target sebelum adanya nanti Lord selanjutnya. Karena untuk teamfight 5 lawan 5 Twist main punya chip. Hati-hati dengan lini belakangnya sehingga RRQ Hoshi. Apakah mereka akan start dengan pick off dulu nih Ul? Mengingat mereka punya Chow, mereka punya Granger, dan mereka juga punya Harit. Yap, itu dia ya. Chow-nya sih yang harus targeting juga. Walaupun ada 2 Purify di sana, udah mulai dicari trollnya. The Way of the Dragon troll yang akan ditarget, tapi sempat ada satu shortcut yang dibuka, Avatar of Guardian. Ternyata belum mengenai siapapun, Hoda terpaksa untuk mundur dulu. Unggul jumlah kali ini untuk RRQ Hoshi. Mereka akan langsung komit menuju ke arah Lordnya karena zoning out terus-terusan dilakukan. Crimson Beacon telah di pop up juga. Mike sama terangkat lagi dengan Regulator Friend, tapi Idok menjadi pertukaran jauh mega kill ditabung oleh Sutsujin. Sehingga kali ini pun dari Hoda akan menyelinap masuk dari arah depan. Dan Retribution is on point dari Sutsujin membuat dari Lord pun jatuh dari RRQ Hoshi dan bahkan Kevin harus dihilangkan dengan adanya double kill from Sutsujin. Sutsujin dengan adanya efek lethality dari Sky Piercers. Dan kali ini dengan Lord yang didapatkan Dairon, tapi masih mau lebih sepertinya ke arah depan. Namun apakah Dairon mampu untuk bertahan? Tidak sepertinya. Dan kali ini Dairon harus menjadi pertukaran agar RRQ Hoshi bisa pulang dan kembali reset dengan keuntungan Lord yang didapatkan barusan. Oke, itu hampir ya, hampir aja Dairon benar-benar bisa jadi momentum changer lagi, tapi sayangnya follow up-nya masih terlalu jauh juga. Oke. Dan Dairon Harus ditahan dulu sepertinya. Karena kalau terus-terusan seperti ini 4 lawan 5 bukan angka yang baik bagi RRQ. Damage build-nya sudah mulai berasa dan Sutsujin hati-hati dengan Glorious Pathway dan hampir bisa mendapatkan troll. Karena ingat dia ada Sky Piercer, itu dia. Sutsujin dengan monster kill. Itu dia Sutsujin, Death Sonata terakhir yang akhirnya membuat dari Sano pun seketika lenyap. Fokus ke arah satu buah inner turret di arah tengah. Masih coba untuk dipertahankan lagi base-nya, tapi pasifnya udah harusnya ke-trigger sih. Death Sonata dan bahkan Rhapsody yang benar-benar sudah dalam sekali penetrationnya. Sutsujin mendapatkan Queen Swings juga, menambahkan lagi spell farm dan Hoda berada dalam ancaman men-trigger Summon Force dari Skylar. Dan hati-hati Mike sama. Damage yang diberikan, Death Sonata lagi. Untungnya ditutup dengan badan dari Troll. Alright. Lihat tuh. Iya, 3 base turret tersisa kali ini dari Twisted Minds. Mereka bakal coba untuk langsung kembali memberikan clear powernya. Tapi 2 wave, ada ancang-ancang dari Idok. Masuk sedikit demi sedikit, tapi hanya sedikit memberikan teori ancaman saja tanpa memberikan inisiasi berlebih lagi. Flickernya masih cooldown. Ya. Dan itu mungkin alasan kenapa Idok belum mau terburu-buru ya untuk melakukan The Way of Dragon. Karena bisa menjadi salah satu alasan yang cukup merugikan bagi dia. 690 stack dan 50 tabungan dari Sky Pierce. Tentu ini akan memudahkan 9% threshold HP yang hilang dari lawannya Sutsujin. Twisted Mind, siapapun yang dalam keadaan low HP akan makin mudah untuk bisa dihancurkan dengan efek dari Sky Piercers. Oke, 50 ya. 50. Wah, ini banyak banget karena memang belum tumbang sama sekali nih untuk Sutsujinnya. 5% tambah 4%. 9% threshold HP. Udah full item? Dikit lagi full harusnya. Ini udah. Stacknya maksud saya. Ya, dan ini udah full item juga. Nah ini sepatunya nih mungkin. Karena sepatunya nggak bisa dijual kan. Karena butuh sepatu agar bisa mendapatkan 2580 damage retribution barrel. Ya. Tapi Rins masih belum terdeteksi. Nyari ya. Nyari dia. Karena belum ketahuan juga sama troll. Tapi harusnya ini troll, wah ini awareness. Dan kali ini Death Sonatanya ternyata ke arah yang berbeda dan troll sudah mulai muncul. Kali ini Sutsujin akan ditabrak oleh shortcut dan bahkan menghilang seketika shutdown didapatkan. Reigns masih bisa flicker untuk mundur dengan Crimson Beacon. Dan bahkan Sutsujin hilang di waktu bertepatan di mana Lordnya hadir, tapi team fight bakal dibalaskan kembali oleh RRQ Hoshi di mana troll akan dikejar. Dengan Skylar, dengan satu buah Zaman Force juga akan mengejar lagi dan troll harusnya tidak akan terselamatkan. Tapi pertukarannya adalah jungler ditukarkan dengan roamer, sementara Lordnya open di sini. Menunggu 13 detik, tidak ada Sutsujin. Apakah RRQ mampu untuk melakukan reset?
Apakah ingin dipaksa untuk melakukan teamfight? Let's see Rins dan Idok. Oke, Avatar of Guardian yang tidak mengenai siapapun. The Way of the Dragon menunjukkan seorang Hoda, tapi sayangnya gak ada pop damage. Terakhir lagi, Skylar berhasil untuk bisa mendapatkan nyawa dari Hoda sehingga pertukaran menjadi adil untuk pertukaran junglernya, dan Dairen pun berhasil dihilangkan, menahan damage segitu banyaknya, dan Setsujin sudah spawn kembali. Thanks to Idok dengan The Way of Dragon Flicker, dia langsung dapatkan target karena Hoda, dan sekarang Lordnya open, Rhapsody dan Retribution from Setsujin ditambah dengan Mike Sama yang mungkin akan menjadi korban. Rins memang hilang, tapi tidak dengan Lordnya. Twisted Mind kali ini tetap mendapatkan kerugian. Ya, itu Hoda yang akhirnya ditarget si Idok. Idok benar-benar nahan The Way of the Dragon-nya. Dia tahu Hoda yang akan dikejar, dan follow up damage-nya ternyata cukup dari Skylar untuk mengejar ke arah Hoda. Memang stack dari Sky Pierce-nya pecah dari Setsujin. Tapi kali ini dia masih punya kesempatan maju ke depan, tapi Skylar! Skylar sendirian, zaman portal dibuka juga dengan shortcut, tapi Idok merelakan nyawanya, tapi Kevin menjadi pertukaran nyawa, dan bahkan trollnya akan dikejar. Satu buah Rhapsody dan troll. Death Sonata pun masih bisa dihindari, tapi Sky Piercer itu dia lethality yang aktif, menambahkan 538 true damage sehingga kali ini trollnya pun berhasil dihilangkan, tapi delay waktu saja dari troll untuk membuat rekan-rekannya bisa clear terhadap Lord. Zaman Force di timing yang tepat, dan Setsujin sekarang sudah memiliki Blade of Despair. Tersisa 3 pemain dari Twisted Mind. Apakah mereka ingin memaksa untuk mendapatkan base-nya? Fracture Red Pulse terbuka. Kali ini Setsujin masih bisa mundur perlahan, dan Mike Samanya terjebak walaupun ada Revitalize di dalam tubuhnya. Tidak menjadi jaminan. Base turret satu persatu sudah mulai dihancurkan pula. Dan bahkan kali ini melihat lagi dari Mike Sama yang udah bisa dilumat. Ini menjadi tanda-tanda bahaya untuk Twisted Mind. Efek dari Spell Vamp yang didapatkan oleh Setsujin ketika tadi dia build ke arah dari Queen's Wings. Dan kali ini Rhapsody-nya bisa mengisi darah, merecovery HP dari Granger. Beli lagi sepatunya dengan tujuan nanti ketika ada Lord, dia tetap bisa memberikan efek Retribution dengan damage yang tinggi. Dan Sky Piercer yang diberikan oleh Setsujin. Namun dengan Queen's Wings, ini dia alasan kenapa Setsujin sangat sulit sekali di burst oleh Fracture dari Hoda. Dan memang membutuhkan item defense bagi Granger. Karena kalau tidak, dia tidak bisa bertahan dalam jangka waktu yang cukup lama. Dan Dairen udah punya Twilight Armor nih sekarang ya. Udah lebih sustain di depan. Bisa menahan juga bagaimana damage critical dari Sano. Apalagi kalau misalkan udah ada trigger damage ya, lebih dari 500. Ini akan memicu juga efek dari damage reduction yang bisa aktif ketika ada satu buah Twilight Armor. Yep. Oke. Dan masih terbilang cukup aman sih untuk bagaimana ngambil ke arah jungle-jungle-nya. Idok masih loh nyari-nyari pemain-pemain dari Twisted Minds. Screening out, tapi hati-hati damage dari Sano juga udah nggak main-main. Sekali, 2 kali hit. Idok harus terpaksa mengeluarkan juga regen HP-nya sembari menunggu ke arah Lord yang akan segera muncul di dalam 22 detik ke depan. Oke, ada beberapa portal di sana, ada Y-Walk juga. Apakah bakal dicari terlebih dahulu untuk trollnya? Karena masih belum ada deteksi untuk troll. Sonata. Sonata! Ketahuan ternyata troll. Harus pindah posisi saja. Itu dia, harta tahta Death Sonara. Dan bisa checking map juga, Kevin pun terdeteksi di depan sana, tapi Lord yang muncul kali ini akankah bakal dijadikan bait saja bagi RRQ Hoshi? Apakah mereka hanya memancing agar nanti trollnya dipaksa mengeluarkan Y-Walk dan nanti akan di shutdown ketika dia berusaha untuk melakukan flanking? Yap, dan berarti nantinya tugas juga dari Dairen ya untuk bisa memberikan sisi power di saat adanya shortcut tersebut terbuka. Tadi di atas sudah dilakuin, tapi keluarnya agak sedikit lama kan dari pemain-pemain Twisted Minds-nya. Sehingga Top kali lane. Top lane-nya udah mulai dicicil juga. Sementara dengan adanya Lord yang di reset dulu. Wah, padahal udah show, tapi bakal tetap dilanjutin lagi kali ini dengan adanya 5 pemain dari RRQ Hoshi. Udah mulai masuk lagi dengan adanya Grand Fat Away, Avatar Guardian, tapi Skylar last hit yang menuju ke arah Lord membuat dari RRQ Hoshi bisa mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Avatar Guardian, Mike Samanya pun tidak bernyawa lagi, dan bahkan Dairen menjadi pertukaran jodoh, tapi shutdown. Free hit dari sana menghasilkan double kill, dibalaskan, tapi ternyata kali ini RRQ Hoshi mereka terwipe out oleh Twisted Minds. Twisted Mind melakukan sebuah plot twist. Lord memang didapatkan oleh RRQ Hoshi, tapi belum ada yang bisa menjangkau ke arah Sano. Dan sekarang Lord akan bergerak ke bagian mid lane. Mungkin akan langsung dihancurkan seketika oleh Twisted Mind. Dan kali ini pertukaran 2 berbanding 5 troll
yang tidak terdeteksi di lini belakang. Shortcut yang begitu on point. Dan kalau boleh kita lihat dari replay, portal inilah yang menjadi alasan kenapa Nolannya bisa hadir tiba-tiba dalam team fight. Dan menunggu juga bagaimana momentum ketika Setsujin dalam keadaan low HP. Ketika Skylar tertangkap oleh Sano. Dan Sanonya mendapatkan double kill walaupun harus ter-shutdown oleh Setsujin. Ya ini Sanonya free hit banget tadi dia di belakang. Terus Hodanya datang bersih-bersih. Dan ada Purify dari Sano. Iya. Jadi tidak bisa semudah itu memang untuk menangkap karya lini belakang. Wah Bruno masih menjadi perkara berarti sampai sekarang ya. Bruno di M6. Ya. Sekarang bahkan sudah memiliki Great Dragon Spear. Dan hanya berharap kepada Wave Minion kah dari RRQ? Karena Wave Minion masih terus berjalan dari 3 lini yang berbeda. Dan ingat, late game adalah tempat di mana Twisted Mind selalu menciptakan plot twist yang tidak tertebak. Nah itu dia. Apalagi ada chip sekarang. Plot twisted. Plot twisted. Nah, karena masalahnya untuk sekarang juga Twisted Mind mereka selalu punya momentum-momentum kayak tadi gitu loh. Kayak pasifnya tuh gitu. Pasifnya tuh Dia adalah- pasif aja. Pasif dari Twisted Mind sih, di mana dia selalu memanfaatkan bagaimana momentum late game dan 56. Baru pecah tuh barusan berarti ya. Ya. Dari 80 stack. Dan 1032 dari pasifnya Granger. Ini udah sangat-sangat late game. Udah bisa lebih di spam sih lebih tepatnya untuk Dead Sonara. Karena Setsujin terlihat dari 11 kill yang didapatkan benar-benar mampu untuk bisa membawakan momentum di game ini. Tapi sayangnya sekarang gold lead-nya menuju ke Twisted Mind dengan 3000 gold. Butuh satu pick off dari Idok. Apakah nanti akan tertarget kepada chipnya atau Hodanya atau bahkan Mike sama? Ya, walaupun kayak mau apa ya yang namanya targeting ke arah troll juga dia sempat buka shortcut sih masalahnya itu ya. Kayak selalu akhirnya bisa dibalikin keadaannya sama Twisted Minds dengan counter initiate yang begitu baik juga. Dan sekarang Orange Buff telah melingkari kaki-kaki dari Sano. Dan Makin ada sedikit, panas. iya freeze minion juga nih di arah bottom lane. Dan 10 detik menuju ke arah Lord yang evolve. Idok sepertinya mendeteksi ada troll di sana. Hanya mencari saja informasi yang bisa diberikan. Sehingga untuk kali ini kita bakal melihat RRQ akan memperhatikan satu portal Y-Walk yang dari tadi troll benar-benar hadirkan di area samping dekat Lord dan selalu di sana momentumnya. Yes. Dan ini juga Mike sama ya ternyata menjadi substitute yang cukup mengerikan dengan 13 asisnya juga yang ditorehkan. Sementara trollnya masih mencari informasi di area top lane. Oke, ingat masih ada Y-Walk sebenarnya Masih ada untuk Y-Walk. bisa join the fight juga. Dan sebenarnya kalau ngeliat dari Hodanya juga udah show nih di arah top lane. Dan RRQ Hoshi udah nggak mau terburu-buru lagi kayak tadi. Iya. Walaupun ada yang show ya, tidak menutup kemungkinan tiba-tiba troll hadir dengan adanya Y-Walk. Yang kita tahu portal dari chip ini akan sangat-sangat mengganggu sekali fokus dan juga tentunya main goals dari RRQ sendiri. Top lane akan dituju. Apakah dengan show di top lane ini menandakan akan hadir chip di sebuah portal Y-Walk-nya? Karena lihat Lord sudah coba untuk di start terlebih dahulu oleh Twisted Mind. Mereka mencoba untuk menarik pemain RRQ Hoshi menuju ke area dari River. Dan Setsujin setengah darah. Itu Berbahaya. kena burst dari Arcane Shadow Strike dong ya? Yes. Wow. Tapi portal masih ditahan. Troll bener-bener menunggu di momentum yang tepat. Dan top lane-nya dimainin sama Twisted Mind. Ini bakal jadi berbahaya karena itu dia portalnya. Itu dia dari arah belakang. Ada flicker yang telah dikeluarkan juga. Dan bahkan Hodanya mulai masuk lagi dan takeover terhadap Lordnya pun jatuh ke tangan dari Twisted Mind. Tapi RRQ Hoshi mereka akan melakukan adanya team fight balasan. Mike sama yang akan menjadi target ini paling depan. Namun Twisted Mind mereka dengan secara disiplin mundur teratur terlebih dahulu. Sebuah plot twist terjadi kembali, portal yang dibuka hanya untuk memancing kehadiran dari Hoda dan Lord Evolve. Twisted Mind lagi yang mendapatkannya dengan average game time di atas 20 menit dengan item yang tentunya sangat-sangat masif. RRQ Hoshi harus melakukan defense. Mereka harus bertahan dari gempuran Twisted Mind dengan Lord Evolve, dengan Sano lagi-lagi Bruno yang masih memiliki Malefic Gun di dalam tubuhnya. Ya. Dan juga ini Idok bingung targeting sih kayaknya. Kayaknya. Dia agak nahan sih dari The Way of the Dragon-nya nggak terlalu yang sering banget dipakai karena targetnya ke Sano. Tapi Sano tuh Purify. Purify. Masalahnya itu, Kavin juga Purify.
Mau ke Hoda juga dia lincah banget. Dan dia selalu datang belakangan untuk Hoda. Itu dia, datang terakhirnya ini nih yang jadi kendala ya. Iya. Dan memang ada Windtalker juga. Yang bisa dibilang menjadi pemicu dari attack speed yang begitu tinggi. Dan kali ini, Lord Evolve-nya dipelanin. Menunggu momentum agar nantinya RRQ Hoshi akan dipush dari 3 lane yang berbeda. Mampukah Kings of Kings pertahankan base mereka? Ya. 5 lawan 5 dengan Lord Evolve yang tersisa 28.000 HP-nya. Ya, ini dia zona bermain dari Twisted Minds. Kali ini Dairon ya pun tidak sempat mengeluarkan Avatar of Guardian. Dibalaskan Avatar of Guardian Kopian dari seorang Gavin. Satu persatu pemain-pemain dari RRQ Hoshi bakal coba untuk dilumat habis juga. Zaman portal di pop up, Lordnya masih bisa di-clear. Terusir mundur dan RRQ Hoshi masih bisa selamat. Walaupun Sano memiliki damage yang cukup besar membuat dari Skylar harus terinstan kill. Tendangan dari Bruno yang memang terlalu kejam dengan Great Dragon Spear. 5 lawan 3. RRQ Hoshi akan mencoba untuk melakukan defense dan troll. Kali ini langsung flicker. Oke, flicker dan shortcut setelah di pop up. Kavin lah yang sudah mulai masuk ke dalam portal tersebut. Satu persatu pemain dari RRQ Hoshi juga sudah mulai terpukul mundur. Dan base-nya pun menjadi target dari Twisted Minds. Dan 1 poin untuk Twisted Minds. Lagi-lagi late game. Masih menjadi taman bermain bagi Twisted Minds. Waduh. Dan RRQ Hoshi dengan leading mereka di early game. Dengan winning momentum mereka di early game. Semua sirna hanya dengan 1 portal shortcut dari chipnya. Dan kali ini dengan di best of 3 series. Tahan dulu teman-teman. Tahan-tahan. Karena masih ada game kedua dan game yang ketiga. Sabar. Sabar. Relax.